Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS batubara saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai proses metamorfosa batubara pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan diagram proses pembentukan batubara atau genesa dan juga geologinya. Diagram ini dimulai dengan rawa-rawa, kemudian menunjukkan perubahan material organik menjadi batubara melalui proses metamorfosa, dan diakhiri dengan klasifikasi batubara berdasarkan peringkat atau ranknya. Di bagian sebelah kiri, di bagian swamp atau rawa-rawa ini merupakan tempat tumbuhnya tumbuhan penghasil batubara seperti pakis, gambut, pohon berbiji terbuka, lumut, dan lain-lain. Kemudian bahan organik tadi merupakan sisa-sisa tumbuhan yang akan terakumulasi di rawa-rawa dan terawetkan dalam kondisi anaerobik atau minim oksigen. Lalu di bagian tengah ada pit, itu merupakan tahap awal pembentukan batubara di mana material organik terkompresi dan mengalami dekomposisi parsial. Lalu ada lignit yang merupakan batubara muda dengan kandungan air yang tinggi dan kalori yang rendah. Lalu ada bituminus, batubara dengan kandungan kalori dan volatimeter atau zat terbang yang tinggi. Lalu ada antrasit di mana batubara dengan kandungan karbon yang tinggi dan volatimeter rendah yang sudah menjadi batubara dengan peringkat tertinggi. Untuk di bagian kanan ada tekanan dan temperatur. Faktor utama yang mendorong proses metamorfosa batubara ini ketika semakin dalam terkubur, lalu semakin tinggi tekanan dan temperatur yang dialami oleh material organik ini, sehingga terjadi perubahan fisik dan kimiawi. Rank atau peringkat dari klasifikasi itu pun akan berubah berdasarkan tingkat kematangan atau metamorfisme yang ditunjukkan oleh kandungan karbon, volatimeter, dan nilai kalor. Di bagian bawah ada peningkatan kedalaman penguburan. Jadi semakin dalam batubara terkubur, maka semakin tinggi tekanan dan temperatur yang dialaminya, sehingga rank batubara akan meningkat. Lalu peningkatan metamorfisme adalah proses perubahan fisik dan kimiawi material organik yang terjadi akibat tekanan dan temperatur tinggi. Kesimpulannya adalah gambar ini menunjukkan proses genesa dan geologi batubara secara ringkas dan inovatif, di mana diagram ini menjelaskan bagaimana material organik dari rawa-rawa berubah menjadi batubara melalui proses metamorfosa dan bagaimana batubara diklasifikasikan berdasarkan peringkatnya. Berikutnya ada formasi pembawa batuan. Dapat dilihat di sini ada Central Sumatra Basin, ada Ombilin Basin, lalu ada South Sumatra Basin, dan juga Bengkulu Basin. Ini terdapat di daerah Sumatera. Lalu berikutnya ada juga Jatibarang Basin, lalu ada Pasir dan Asam-Asam Basin. Untuk Jatibarang Asin itu berada di Jawa Barat, ya, yang Jatibarang Basin. Lalu untuk bagian Pasir Asam-Asam Basin ini terletak di Jawa Timur. Lalu untuk Barito Basin, Kutai Basin, lalu ada juga Berau Basin, dan juga North Tarakan Basin itu berada di Kalimantan. Untuk South Sulawesi Basin ada di Sulawesi. Untuk peringkat antrasit yang paling tinggi itu berada di Bukit Asam Sumatera Selatan dan Ombilin Sumatera Barat. Itu kandungan karbonnya itu sekitar 98%. Itu tergolong dalam peringkat batubara antrasit. Lalu kemudian untuk bituminus itu terdapat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan juga di Bengkulu. Lalu ada juga di Kalimantan Timur. Itu karbonnya, kalorinya sedang, ya. Karbonnya itu di sekitar 86 hingga 98%. Lalu ada subbituminus, ini karbonnya sekitar 69-86% di Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan juga lignit, ini kurang dari 69% ya, karbonnya sangat rendah. Ada di Sumatera Barat dan juga ada di daerah Jawa. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai komponen batubara. Nah, komponen batubara di sini terbagi menjadi 3 bagian, di mana ada air total, mineral meter, dan juga batubara murni. Air total ini terbagi menjadi tergolong menjadi dua, yaitu air permukaan dan air bawaan. Air permukaan ini dapat lebih mudah hilang dibandingkan si air bawaan. karena air bawaan itu sudah terperangkap dan sudah ada sejak lama
dari proses pembentukannya. Jadi membutuhkan pemanasan yang cukup tinggi untuk menghilangkan si air total ini. Kemudian mineral matter. Ini dimana mineral-mineral yang bawaan dari si batu bara itu masih ada di sini di volatile mineral matter seperti silika dan juga oksida dan lain-lain. Dan ada sedikit abu atau ash di sini. Saya lupa menyebutkan bahwa total air ini sangat penting ya. Jadi kadar air ini sangat penting bagi batu bara, di mana kandungan air dalam batu bara atau moisture content ini berpengaruh terhadap nilai kalori dan kualitas pembakarannya. Ketika batu bara dengan air yang tinggi memiliki nilai kalori yang lebih rendah dan lebih sulit dibakar. Lalu berikutnya ada batu bara murni, di mana ini sudah betul-betul batu bara yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Mungkin ada sedikit oksigen dan juga nitrogen atau sulfur, tapi sudah hilang air dan juga mineral-mineral pembawa yang anorganik tadi, sehingga hanya tersisa volatile organic matter ya, yang betul-betul organik ya. Lalu kemudian ada sedikit zat terbang dan juga ada karbon yang tertambat. Berikutnya saya akan menjelaskan peringkat batu bara. Di sini saya menggunakan sumbu X dan Y atau titik koordinat yang memudahkan untuk melihat dari tabel tersebut, di mana untuk sumbu X biasanya akan mewakili peringkat atau kualitas batu bara mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Peringkat ini biasanya mengikuti urutan dari lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Jadi sumbu X akan menunjukkan jenis batu bara dari yang memiliki kualitas terendah hingga kualitas tertinggi. Untuk sumbu Y, dalam hal ini akan menunjukkan presentasi karbon tertambah dan batu bara. Jadi karbon tertambah dalam batu bara ini akan ditunjukkan di sumbu Y. Ini akan memberikan indikasi seberapa banyak energi yang mungkin dihasilkan dari pembakaran batu bara tersebut, karena karbon adalah komponen utama dalam menghasilkan energi saat batu bara dibakar. Jadi, grafik tersebut menunjukkan bagaimana nilai kalori gross atau di sumbu Y tadi berubah seiring dengan peringkat atau range batu bara di sumbu X, dengan nilai fix karbon yang meningkat menandakan kualitas yang lebih baik dalam batu bara tersebut. Contoh, batu bara antrasit biasanya akan memiliki nilai kalori gross yang tinggi dan nilai fix karbon yang tinggi juga. Sementara lignit akan memiliki nilai gross kalori yang rendah, pasti karbonnya juga ikut rendah. Kurang lebih seperti itu. Kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai metode high wall atau auger mining dalam tambang batu bara. Untuk metode ini merupakan metode penambangan batu bara yang dilakukan pada dinding tambang terbuka atau high wall yang sudah tidak aktif dengan menggunakan alat bernama mesin auger ini. Untuk proses penambangannya, pertama harus membersihkan area high wall dari material yang tidak stabil, lalu membuat lubang bor pada high wall dengan mesin auger, lalu pemasangan pipa auger untuk mengeluarkan batu bara. Penambangan akan dimulai dengan auger yang akan diputar dimasukkan ke dalam lubang bor untuk memecah batu bara. Lalu batu bara yang pecah akan diangkut keluar melalui pipa auger. Proses auger ini dilakukan pada interval tertentu sepanjang high wall ini. Jadi biasanya tambang yang digunakan adalah tambang yang sudah tidak beroperasi lagi, entah itu mungkin stuck dari ekonomisnya ataupun beberapa hal lainnya. Jadi metode ini cocok untuk tambang batu bara terbuka yang sudah tidak aktif, lalu batu bara dengan ketebalan sedang hingga tipis, lalu area dengan kondisi geologi yang stabil. Nah, berikut ada metode long wall mining dalam tambang batu bara. Nah, pada metode kali ini itu biasanya dilakukan penambangan batu bara bawah tanah yang menggunakan panel panjang dan mesin shearer ini untuk mengekstrak batu bara secara kontinu. Jadi dilakukan pengembangan panel tambang dengan terowongan, lalu pemasangan sistem penyangga atap atau roof support system di panel tambang, lalu pemasangan conveyor di sepanjang panel tambang. Nah, mesin yang teman-teman lihat ini, scissor ini akan bergerak maju di sepanjang panel tambang dan memotong batu bara dari dinding tambang. Batu bara yang dipotong akan diangkut keluar melalui conveyor, lalu akan dibawa keluar.
Nah, kurang lebih seperti ini konsepnya, dan metode ini sangat cocok untuk deposit batu bara di bawah tanah yang tebal dan luas, kemudian kondisi geologi yang stabil, dan juga operasi penambangan skala yang besar. Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai fenomena reduksi batu bara. Di sini ada tubrukan atau tumbukan atau impact yang merupakan tubrukan ini terjadi ketika dari satu benda yang bergerak terhadap benda lainnya. Jadi tertubruk atau tertumbuk. Nah, itu contoh gambarnya, impact. Lalu ada antrisi atau antristion yang merupakan akibat pergeseran relatif dua permukaan keras terhadap suatu mineral. Lalu ada pemotong atau shear yang terdiri dari pengaruh pemangkasan dan pemotongan atau perlawanan dengan gaya gesekan atau atrisi. Lalu yang keempat ada kompresi atau compression. Ini diciptakan ketika material dijebak di antara dua permukaan keras dengan meningkatkan tekanan terhadap satu dengan yang lain. Itu ada contohnya di sebelah kanan, bisa dilihat. Lalu berikutnya tujuan dilakukannya reduksi batu bara. Nah, jadi tujuan dilakukannya reduksi batu bara ini di sini yang pertama adalah meningkatkan nilai kalor. Dengan peningkatan nilai kalor, maka ini juga akan meningkatkan kepadatan batu bara dan mengurangi permukaan batu bara yang terpapar. Lalu mempermudah pengelolaan dengan menyamakan ukuran batu bara dan meningkatkan aliran batu bara. Lalu mengurangi debu, mengurangi jumlah partikel batu bara yang kecil, serta mengikat debu dengan bahan pengikat. Hasil akhirnya atau outputnya apa? Outputnya dari konversi batu bara ini, dari reduksi batu bara ini akan ada konversi batu bara, di mana teknologi pencairan batu bara sudah ditemukan, sudah dilakukan juga, dan akan menghasilkan bahan bakar cair seperti bensin, solar, gas, alam atau LNG, dan juga teknologi gasifikasi ini juga sudah dilakukan sehingga menghasilkan gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk membangkit tenaga listrik, kemudian industri dan transportasi. Lalu yang terakhir, dengan adanya teknologi pembakaran batu bara superkritis, ini meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU dan mengurangi emisi polutan. Berikutnya di nomor 4C yang terakhir, penjelasan mengenai penggunaan alat-alat reduksi batu bara di industri. Nah, di sini ada perbedaan tiap-tiap jenis, tugas, dan juga fungsi. Ada heavy duty, di mana di sini jenisnya ada rotary breaker, ada jaw crusher juga. Ini saya memasukkan gambar jaw crusher yang bergerak di sebelah kiri ini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melakukan pengurangan ukuran dan menghilangkan material yang tidak diinginkan, serta menghancurkan batu bara sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan memecah batu tahap pertama dan tahap kedua. Nah, lalu yang kedua di medium duty, di sini saya menaruh giratory crusher, di mana namanya cone ya, jadi bentuknya seperti cone ice cream. Lalu di sini fungsinya adalah untuk menghancurkan baik secara primer maupun sekunder, serta meningkatkan kapasitas pengolahan batu bara atau satuan luas dan menghancurkan batu bara menjadi serpihan halus dengan tebal yang dapat diatur. Lalu ada light duty, di mana di sini saya memasukkan hammer, cake dan impactor, di mana di sini fungsinya adalah untuk menghancurkan baik secara primer atau sekunder, serta memecahkan batuan menjadi ukuran yang lebih kecil dan menghancurkan batuan menjadi serpihan halus dengan tebal yang diatur. Lalu ada finish duty, di mana di sini saya memasukkan ada ball mill, itu di dalamnya ada bola-bola namanya ball ya, itu batu baja yang akan diputar sesuai kecepatan, dan di sini fungsinya adalah untuk meremukan batuan, lalu menyaring material dengan bentuk setengah lingkaran, lalu di sini juga digunakan untuk menggiling material. Nah, mesin penghancur ini digunakan untuk menghancurkan bahan menjadi serbuk halus. Jadi makin kesini makin halus nih yang dihasilkan. Lalu ada ultra finish duty, di mana di sini saya memasukkan jet mill. Ini digunakan dalam proses pengelolaan mineral, lalu menggiling bahan yang masuk melalui izin tengah piringan yang berputar menggunakan dengan menyalakan antar permukaan piring datar, kemudian akan membuat bubuk kelas mikron. Jadi ini sudah lebih halus dan lebih kecil lagi. Saya kira presentasi saya cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.